Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina, mahasiswa jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Nah, seperti biasa, setiap minggunya kita akan membahas materi-materi mengenai mata kuliah manajemen humas. Yang pada video kali ini kita akan membahas poin tentang perbedaan antara public relation atau humas dengan marketing dan branding dengan advertising. Nah, jadi kita akan membahas satu-satu apa aja perbedaan di antara mereka. Nah, di dalam public relation itu terdapat dua istilah. Yang pertama itu ada MPR, yang kedua yaitu ada CPR. Nah, MPR ini kepanjangan dari Marketing Public Relation, sedangkan CPR itu Corporate Public Relation. Nah, pada prinsipnya Public Relation ini akan terpecah ke dalam MPR dan CPR tadi begitu. Nah, lalu apa sih itu tujuan dari MPR? Tujuannya untuk membentuk citra perusahaan, memperbaiki dan meningkatkan citra perusahaan. Bahkan berdasarkan hasil riset, MPR ini tidak hanya sebatas mendorong keputusan pembeli, tetapi membentuk citra yang baik terhadap perusahaan atau lembaga yang kita jalankan begitu. Nah, jadi sangat penting ya diterapkan MPR ini di dalam public relation. Nah, jadi apa sih perbedaan antara MPR dan CPR ini? MPR itu merupakan proses dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi yang mendorong nilai beli atau minat beli masyarakat kepada produk kita gitu. Nah, sedangkan CPR ini merupakan fungsi manajemen perusahaan, yaitu mendukung tujuan masyarakat. Nah, jadi untuk melaksanakan MPR dan CPR ini diperlukan alatnya. Nah, alat yang digunakan untuk teknik marketing ini yaitu komunikasi marketing. Nah, itu tadi sudah kita bahas kita singgung sedikit mengenai pembagian dua belah pihak dari public relation. Nah, sekarang kita masuk ke materi kita yang sesuai judul, yaitu perbedaan public relation dengan marketing dan branding dengan advertising. Nah, yang pertama kita lihat perbedaan PR dengan advertising. Nah, kalau PR ini lebih banyak ke bagian bidang memberikan informasi, mendidik, dan menciptakan pengertian yang sama melalui pengetahuan. Jadi seorang PR ini harus menciptakan pengertian yang sama di antara kedua belah pihak, yaitu antara pihak lembaga atau perusahaan dengan pihak masyarakat atau konsumen begitu. Nah, sedangkan advertising itu lebih menekankan pada selling message, yaitu dengan menggunakan keterampilan dan kreativitas, misalnya dengan copywriting, layout, dan juga pembuatan film atau iklan gitu. Nah, advertising ini bisa disebut juga dengan penjualan gitu, pengiklanan gitu. Nah, menjual sesuatu dengan mempengaruhi pikiran masyarakat. Nah, jadi dalam advertising itu kita dituntut untuk bisa mempengaruhi pikiran masyarakat untuk masyarakat atau konsumen atau target kita itu membeli produk atau barang kita gitu. Nah, selanjutnya ada perbedaan antara PR dan humas. Ada juga nih hubungan di antara keduanya, hubungan antara public relation dengan periklanan atau advertising ini. Nah, kegiatan periklanan akan lebih berhasil kalau kegiatan PR sebelumnya itu menciptakan pengetahuan atau wawasan dari orang atau target market kita.
yaitu target market seperti masyarakat begitu. Nah, target kita terhadap produk yang akan kita jual. Jadi keberhasilan periklanan itu sangat ditentukan dari keberhasilan seorang PR untuk menciptakan pengetahuan atau wawasan masyarakat atau target pasar kita begitu. Sehingga dalam proses advertising atau dalam proses periklanan itu menjadi lebih mudah. Nah, selanjutnya kita lihat yang kedua, yaitu perbedaan antara public relation dengan marketing. Nah, apa juga sih perbedaan di antara keduanya? Nah, marketing ialah satu rangkaian kegiatan yang mengatur arus barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Dalam hal ini, tugas dan tanggung jawab public relation dan periklanan juga mengkomunikasikan segenap konsep dan gagasan dalam objek yang dipasarkan begitu. Nah, jadi dalam kegiatan marketing ini juga dibutuhkan gitu kerjasama antara public relation dengan pihak advertising atau pihak periklanan untuk mengkomunikasikan kepada pihak marketing segenap konsep apa aja sih dari produk atau jasa kita atau objek yang akan kita pasarkan ke depannya begitu. Jadi harus saling berkomunikasi atau saling bekerja sama di antaranya. Sehingga dengan adanya kerjasama di antara ketiga tersebut, proses public relation, advertising, dan marketing itu berjalan dengan mudah. Nah, itulah perbedaan dari public relation dengan marketing. Selanjutnya kita masuk ke perbedaan public relation dengan publicity. Publicity itu adalah satu tugas dari divisi yang merupakan kegiatan untuk menceritakan kepada masyarakat atau klien tentang hasil produksi atau jasa perusahaan. Dan dari hal itu juga ada kaitannya dengan keberhasilan seorang PR. Publicity biasanya akan menghasilkan suatu citra. Publisitas biasanya dilakukan melalui hubungan baik dengan pihak pers. Sementara yang menjalin hubungan baik dengan pers itu ialah tugas PR. Nah, jadi ditekankan lagi di sini bahwasanya keberhasilan di antara bidang-bidang tersebut itu sangat ditentukan oleh keberhasilan seorang PR untuk menciptakan wawasan yang sama kepada target atau klien kita begitu terhadap perusahaan kita. Jadi untuk keberhasilan dari bidang-bidang itu sangat ditentukan bagaimana seorang PR itu menciptakan citra perusahaan atau citra lembaga. Nah, jadi sudah kita bahas ketiga perbedaan antara PR dengan advertising, PR dengan marketing, dan PR dengan publicity. Nah, dari yang sudah saya paparkan sebelumnya, secara singkatnya di dalam PR itu sudah memuat advertising, marketing, dan branding, sedangkan kegiatan-kegiatan seperti advertising, marketing, dan branding itu hanya satu kegiatan. Nah, jadi di dalam satu PR itu sudah memuat advertising, marketing, branding gitu. Nah, jadi di dalam ketiganya itu cuman ada satu kegiatan saja, tidak memuat yang lainnya, sedangkan public relation sudah memuat di antara ketiga tersebut. Jadi betapa besarnya pengaruh keberhasilan seorang PR untuk kelangsungan atau keberhasilan dari kegiatan-kegiatan yang berada di dalam ruang lingkup public relation tersebut. Nah, kegiatan-kegiatan di dalam ruang lingkup public relation itu ada marketing. Marketing itu kita harus menjual
produk atau jasa kita terlebih dahulu, atau menjelaskan produk kita apa, supaya masyarakat tahu, supaya target tahu bahwasanya oh ini produk yang kita hasilkan gitu. Nah, sedangkan advertising itu kegiatan berulang-ulang untuk meyakini masyarakat terhadap produk atau jasa kita yang membutuhkan waktu yang lama. Jadi kita harus seperti iklan-iklan di televisi, iklan di radio, iklan di media sosial, itu pasti berulang-ulang untuk diputarkan gitu, untuk ditampilkan. Jadi advertising ini prosesnya lebih lama untuk meyakinkan klien atau target kita. Nah, dan branding itu yang ketiga, kegiatan branding yaitu ialah hasil respon dari masyarakat atas apa yang sudah kita lakukan sebelumnya, yaitu marketing dan advertising. Nah, jadi branding ini umpan balik yang kita lakukan dari kegiatan sebelumnya. Kalau pada advertising misalkan kita mengiklankan sesuatu produk kita. Nah, jadi branding ini target yang kita tuju itu sudah mengetahui atau berminat untuk membeli produk atau jasa yang akan kita jualkan. Jadi adanya branding atau timbal balik dari kegiatan apa yang kita lakukan sebelumnya. Nah, saya rasa cukup sampai di situ pembahasan kita pada kali ini. Saya harap bisa menambah wawasan dan pengetahuan dari teman-teman semua. Nah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.